Salam Sang Raja. Bab 65. Lompatan kekuatan tentara bayaran wanita. Sister Elena, jadi ini adalah prajurit barbar yang selalu kamu ingat. Wow, dia sedikit berbeda dari yang aku bayangkan. Aku tidak tahu kalau orang barbar bisa setampan ini. Hehe, ya, lihat otot-ototnya. Dia sangat berotot. Tidak heran dia bisa bepergian di tegalan berbahaya sendirian. Prajurit, kamu harus merawat Sister Elena dengan baik. Dia adalah Rock Flower yang paling cantik dan juga seorang pemanah sihir yang kuat dan dapat diandalkan. Hehe, aku yakin kamu tidak tahu bahwa setelah mendengar bahwa kamu akan menantang Paladin Griswold Edward yang jatuh, Sister Elena telah sangat khawatir untuk beberapa hari terakhir. Dia bahkan menyebut namamu dalam mimpinya. Sekelompok bajingan muda seperti bunga mengerumuni Fei dan Elena ketika mereka berkicau dan tertawa seperti burung pipit, menggoda mereka berdua. Beberapa gadis yang lebih berani bahkan berjalan ke Fei dan terkikik ketika mereka menyentuh bisep Fei dengan tangan mereka. Ini bajingan wanita dingin yang melindungi Rock Enchantment dan bertarung melawan monster di tegalan telah menunjukkan sisi nakal mereka. Ketika para wanita mulai mengintimidasi mereka, itu menakutkan. Fei kewalahan dengan semua bajingan wanita di sekitarnya, rona merah cerah juga menutupi wajah putih Elena yang cantik. Setelah Fei menyadari bahwa situasinya berubah ke arah lain, dia meraih tangan kecil Elena dan melarikan diri dari gadis-gadis tersebut. Aku sangat iri pada Sister Elena. Prajurit barbar itu orang yang baik. Ya, Elena sangat beruntung. Jarang bertemu dengan pengelanan ramah dan baik seperti ini. Hehe. Jika aku adalah Sister Elena, aku akan segera menjadikannya laki-lakiku. Di pintu masuk tenda penyamun wanita, para gadis bermain satu sama lain ketika mereka menyaksikan mereka berdua melarikan diri. Mereka semua memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Di dunia ini di mana kelangsungan hidup tidak dijamin, cinta adalah barang mewah. Para pengelana yang jujur dan baik hati seperti Fei adalah pecinta ideal dalam pikiran banyak penyamun wanita. Namun, bahkan jika mereka tidak mati dalam pertempuran dengan monster, para bajingan hanya akan menjadi istri petani dan bereproduksi untuk memastikan bahwa selalu ada darah segar sebagai penerus di Kam. Karakter barbar adalah karakter berlevel tertinggi Fei, jadi itu yang paling merusak musuh dan pertahanan yang bagus. Fei telah memutuskan sejak lama bahwa dia akan menjadi barbar sebagai karakter utama dan menaikkannya secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa menjadi kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Karakter lain seperti Sorcerer dan Paladin didefinisikan oleh Fei sebagai peran pendukung. Sebelum pergi ke tegalan dan naik level, Fei memiliki beberapa persiapan yang harus dilakukan. Karena dia membongkar jembatan batu di Sungai Zuli, kapak dua tangan barbariannya telah hancur dalam proses tersebut. Fei harus pergi ke Carsi Pandai Besi Perempuan untuk membeli beberapa item baru. Kali ini, ia menghabiskan 2000 koin emas dan membeli kapak dua tangan lainnya yang memiliki kerusakan 1-30. Kapak ini terlihat mirip dengan kapak terakhir, tetapi kerusakan maksimumnya meningkat menjadi 3 poin lebih banyak. Di antara semua kapak yang dijual Carsi, itu pasti memiliki kerusakan tertinggi. Setelah Fei selesai membeli barang-barangnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada tanda seru emas. Ini berarti bahwa ada pencarian baru baginya untuk diselesaikan. Fei mencoba berkomunikasi dengan gadis berambut coklat cemberut ini. Setelah sekitar 20 detik berbicara, persis seperti yang dia harapkan, dia menerima pencarian untuk menemukan palu ajaib di barak yang akan memungkinkan Carsi membangun item sihir. Setelah dia menerima pencarian, dia segera mulai. Dengan beberapa perencanaan dan peninjauan peta, ia memutuskan untuk menyelesaikan pencarian yang lebih mudah untuk sampai ke pertama. Sebelum memulai permintaan Carsi, Fei berencana untuk menyelesaikan pencarian pemula ketiga yang muncul setelah ia selesai menyelamatkan Kain, membunuh Countess di Forgotten Tower. Fei membawa Elena yang penuh sukacita setelah reuni mereka melalui portal di Rock Enchantment dan tiba di Darkwoods. Saat ini, tengah hari di dunia Diablo. Cuaca mengejutkan, tidak hujan, dan bahkan awan gelap yang biasanya tidak pernah hilang pun hilang. Matahari muncul di langit dan bersinar di atas kepala mereka, itu sangat hangat dan nyaman. Setelah mengkonfirmasi arah, keduanya meminum ramuan stamina, seperti pasangan kawin lari,
mereka berlari menuju Black Marsh. Oh, benar, Elena, busur ini mungkin berguna bagimu. Sambil berlari dan membunuh sekelompok monster, Fei tiba-tiba teringat barang langka emas Boreal Razor Bow, dia menyimpannya hanya untuk Elena. Dia dengan cepat mengeluarkannya dari item slot dan memberikannya kepada tentara bayaran panas. Itu adalah busur pendek yang ringan. Tubuh busur adalah emas muda, dan banyak garis misterius terukir pada tubuh melengkung. Seutas benang emas tipis yang memancarkan cahaya lembut menghubungkan kedua ujung busur bersama-sama dan seluruh busur dipenuhi dengan kekuatan sihir, itu tampak seperti karya seni. Elena memerah. Pemanah sihir menurunkan kepalanya dan mengungkapkan gerakan langka yang mirip dengan bayi perempuan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil busur pendek dari tangan Fei dengan ringan, suaranya lembut, seperti kepakan nyamuk. Terima kasih, Tuan. Elena, jangan panggil aku Tuan lagi. Mulai sekarang, panggil saja namaku secara langsung. Fei sedikit terpesona oleh penampilan tentara bayaran ini. Dia tertegun sebentar dan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Elena menjawab, baiklah, Tuan Fei. Membunuh Countess itu tidak sulit. Lokasi pencarian berada di Forgotten Tower di Black Marsh. Setelah memasuki menara, mereka harus pergi ke lantai terdalam di level 5 untuk menemukan Countess yang tersembunyi. Setiap level di Forgotten Tower dipenuhi dengan semua jenis monster dan setan, termasuk beberapa boss mini juga. Kesulitan di sini jauh lebih tinggi, jelas bahwa dibandingkan dengan mur dan dataran di luar, lingkungan bawah tanah lebih cocok untuk makhluk tingkat tinggi gelap dan mayat hidup. Fei dan Elena menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke lantai 5 tingkat bawah tanah di Forgotten Tower. Fei punya rencana yang bagus, jika situasinya tidak berjalan dengan baik, dia akan membuka portal kota dan mengirim Elena kembali ke Rock Enchantment terlebih dahulu dan mencoba untuk mengalahkan Countess sendiri dengan menggunakan Kiting yang tidak tahu malu dan menjalankan taktik. Namun, begitu mereka memasuki tingkat kelima, busur pendek di tangan Elena mekar dengan panah salju biru terus-menerus, seperti panggilan dari malaikat maut. Bos terakhir Dark Hunter Countess bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan mantra sihirnya. Dia ditembak oleh panah es secara akurat dan kesulitan bergerak. Fei segera mengambil kesempatan dan menyerang Countess sambil mengayunkan kapak barunya. Dalam beberapa serangan, pemburu gelap itu jatuh ke tanah. Sial, mengapa itu begitu mudah? Fei terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan Elena telah meningkat melebihi harapannya. Tingkat kerusakan itu sama dengan serangan pemanah sihir tingkat 8, tapi Fei jelas ingat bahwa bajingan wanita ini hanya level 5 ketika ia memasuki dunia Diablo terakhir kali. Bagaimana kekuatannya meningkat secepat ini? Ketika Fei tertegun dan berpikir, perubahan baru terjadi. Banyak sambaran petir putih meledak dari mayat Countess dan seluruh menara mulai bergetar, seolah-olah ada gempa besar dan langit jatuh. Tiba-tiba, peti harta karun emas muncul entah dari mana, dikelilingi oleh awan putih kabut. Peti itu seperti tambang emas, dan koin emas mengalir keluar dari lubang tanpa berhenti. Sial, aku kaya. Yang Fei lihat hanyalah koin emas. Dalam sekejap mata, tanah ditutupi lapisan koin emas. Cahaya emas mencolok dan terang. Ada begitu banyak koin yang lantainya tampak seperti berlapis emas. Bunyi denting surga dari koin yang jatuh dari dada berhenti setelah sekitar 20 detik, dan kemudian peti mati. Fei berbalik dan menatap Elena. Dia melihat hal yang sama lagi, itu tampak seperti penduduk asli di dunia Diablo tidak bisa melihat semua item dan hadiah yang dijatuhkan dari monster dan bos. Elena belum melihat pemandangan yang luar biasa ini, dan dia memegang busurnya dan menjaga Fei. Setelah merasakan tatapan Fei, wajah putih Elena langsung memerah, dia menundukkan kepalanya dan tampak tak berdaya karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Fei tertegun lagi oleh reaksi tentara bayaran panas itu. Dia benar-benar ingin menggodanya, tetapi sebelum itu, dia mengambil semua barang dan koin emas terlebih dahulu. Agak mengecewakan ketika Countess mati, tidak ada satupun barang langka yang jatuh dari bos terakhir di Forgotten Tower. Hanya ada beberapa item sihir biru, tapi setidaknya ada lebih dari 5.000 koin emas. Setelah dia membersihkan medan perang, Fei melihat bar pengalamannya. Dia membutuhkan 5 dari 6% sebelum dia bisa mencapai level 13.
1 jam telah berlalu, itu sama dengan perkiraannya. Lebih banyak pengalaman akan dibutuhkan di setiap level, dan sebagai hasilnya kecepatannya akan melambat. Setelah membunuh Countess, Fei dan tentara bayaran panas segera bergegas ke lokasi pencarian berikutnya, gerbang biara di dataran tinggi tamu, untuk menyelesaikan permintaan Charsi. Biara ini adalah tempat suci di mana para biarawati dan biarawan melayani dewa. Namun, setelah monster dan iblis mengambil alih, itu menjadi neraka yang menyedihkan. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa bos terakhir untuk peta pemula Rock Enchantment Andariel juga bersembunyi di tempat ini. Bersambung.